Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi bersama Bapak tentunya dalam pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran IPA. Nah, untuk itu Ananda sekalian, sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, nah, sudah ready kalian semuanya? Ya, mari kita saksikan penjelasan yang akan Bapak berikan pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anda semua sekalian, hari ini kita akan membahas materi mengenai pesawat sederhana. Nah, pada pesawat sederhana identik kalian pasti memikirkan sebuah pesawat terbang. Nah ya, jangan salah pemahaman ya. Di pesawat sederhana ini yang akan kita bahas adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemudahan ya, atau alat yang kita gunakan ya untuk memudahkan suatu pekerjaan dari manusia atau kita sendiri. Iya. Nah, tujuan penggunaan pesawat yaitu apa? Nah, yang pertama adalah melipat gandakan gaya atau kemampuan yang kita punya. Lalu yang kedua, mengubah arah gaya yang kita lakukan, dan yang ketiga, menempuh jarak yang lebih jauh atau memperbesar kecepatan. Jenis-jenis pesawat sederhana apa saja? Jenis-jenis pesawat sederhana yang pertama adalah tuas, yang kedua adalah bidang miring, yang ketiga adalah katrol, dan yang keempat adalah roda. Nah, nanti roda ini berkaitan dengan roda berporos ya. Pesawat rumit ya. Apa pesawat rumit? Pesawat rumit merupakan pesawat yang terbentuk dari beberapa pesawat sederhana. Nanti ada gabungan-gabungan ya. Itu salah satu yang sering disebut dengan pesawat rumit. Tuas atau pengungkit, yang pertama akan kita bahas adalah tuas atau pengungkit. Nah, tuas itu adalah batang yang digunakan untuk mengungkit. Nah, hal-hal yang dilakukan, bagian-bagian dari tuas itu sendiri adalah titik tumpu, di mana titik tumpu itu adalah suatu titik ya untuk tuas bertumpu. Lalu ada yang disebut dengan kuasa, yaitu gaya yang bekerja pada sebuah tuas, dan juga ada beban. Beban itu benda yang dikenai suatu pekerjaannya atau kita mengenal dengan berat bendanya. Nah, seperti ini pengungkit ya. Nah, tuas itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian ya. Nah, kita lihat ya, berdasarkan posisi dari kuasa, beban, dan juga titik tumpu, maka tuas itu digolongkan menjadi 3 golongan. Apa saja? Yang pertama adalah golongan 1, tuas golongan 1 yang memiliki titik tumpu di tengah. Tuas golongan 2 memiliki beban di tengah. Dan tuas golongan 3 memiliki kuasa di tengah. Lalu pengungkit golongan 1 apa saja? Nah, pengungkit golongan 1 kita lihat seperti ini ya, di mana tadi kita kenal titik tumpu berada di tengah. Ingat, titik tumpu berada di tengah, beban dan kuasa berada di kiri dan kanan. Contohnya apa saja dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini ada gunting ya, ada jepit rambut, ada tang ya, ada klip ya, ada palu ya. Nah, dan macam-macam lagi ya. Nah, di mana kita lihat bebannya ada di sini ya. Nah, pada gunting, dan titik tumpunya ada di tengah. Lalu kuasanya ada di bagian lengan ya, itu yang gunting. Nah, sedangkan pada pengungkit seperti ini ada beban ya. Di sini ada titik tumpu, dan di sini ada kuasa ya. Kita lanjutkan tuas pengungkit golongan 2. Nah, masih ingat ya, sini titik tumpunya berada di sebelah kiri maupun kanan ya. Nah, titik kuasanya berada di kiri ya, atau kanan juga, tapi beban ada di tengah. Jadi pengungkit golongan 2 berfokus kepada beban yang ada di tengah. Nah, seperti ini contoh-contohnya, kalian pernah melihat seperti ini ya. Iya, nah ini juga kalau kalian bisa lihat, ini adalah pemecah kenari ya. Nah, titik tumpunya ada di ujung ya.
bebannya ada di tengah dan kuasanya ada di ujung satu lagi. Seperti itu untuk tuas golongan pengungkit golongan 2 ya. Pengungkit golongan 3 atau tuas jenis golongan 3. Nah, seperti ini ya, kita kenal ada cangkul, ada skop, ada staples ya. Nah, seperti ini ya, dimana ya kalau kita lihat bebannya ada di ujung, kuasanya ada di tengah, dan titik tumpunya ada di ujung satu lagi ya. Terbalik, jadi kuasanya ada di tengah kalau untuk tuas pengungkit golongan 3, tuas atau pengungkit golongan 3. Kita lanjutkan keuntungannya apa saja. Nah, keuntungannya yaitu yang pertama, tuas golongan 1 dan 2 itu akan meringankan beban kita ya, sedangkan tuas golongan 3 ya menggerakkan beban yang jaraknya lebih jauh ya, itu dia. Lalu bagaimana bidang miring? Nah, yang selanjutnya adalah bidang miring. Bidang miring merupakan permukaan datar yang salah satunya ya, merupakan permukaan datar yang salah satunya ujungnya itu lebih tinggi daripada ujung lainnya. Contoh yang pertama yaitu jalan di pegunungan. Yang kedua adalah papan seluncur. Nah, pada fungsi bidang miring apa saja? Yang pertama adalah membantu memindahkan benda yang terlalu berat. Bisa digunakan dengan menggunakan kalau kita mengangkat secara langsung sangat susah ya. Nah, keuntungan bidang miring apa saja? Yang pertama adalah gaya yang dibutuhkan akan lebih kecil. Itu dia ya. Kelemahannya, nah kelemahan pada bidang miring ini adalah jarak yang ditempuh akan jauh ya, lebih jauh daripada yang tidak menggunakan bidang miring. Seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. Ketika kalian membuat jaraknya semakin landai ya, maka bidang miring tersebut akan semakin jauh ya. Seperti ini gambar-gambarnya. Ini adalah contoh dari bidang miring tersebut. Oke, kita lanjutkan. Ada yang disebut dengan baji. Nah, baji ini berhubungan juga dengan bidang miring, hanya bendanya yang berbeda. Nanti kita lihat ya. Alat-alat yang mempergunakan prinsip bidang miring yaitu ada kapak, ada pisau, obeng, skrup, dan segala macamnya ya. Nah, seperti ini. Kalau kita mengenal kata baji berarti berhubungan sama bidang miring konsepnya. Nah, apa sih perbedaan dari baji dan bidang miring? Nah, kita lihat. Bidang miring itu bergerak ya, yang bergerak adalah bendanya. Ingat, bidang miring yang bergerak bendanya. Tapi kalau pada baji yang bergerak itu atau yang digerakkan adalah bidang miringnya. Ya, bidang miringnya. Kalau pada bidang miring, ya ingat, kalau pada bidang miring saja, ya bendanya bergeraknya miring, bergeraknya menuju ke bawah. Tapi kalau pada baji, bendanya sendiri, ya bendanya sendiri yang bergerak. Contoh tadi skrup dan segala macam. Nah, ini contoh skrup ya. Ini adalah baji. Oke. Nah, sekarang katrol. Suatu roda yang berputar pada porosnya, itu katrol ya. Nah, biasanya digunakan bersama-sama dengan rantai atau tali. Kalau kalian pernah main ke kampung ya, sumur timba ya, timba sumur, itu kalian menggunakan sistem katrol. Digunakan untuk menarik benda, betul ya. Nah, katrol terbagi menjadi 3. Yang pertama ada katrol tetap, ada katrol bebas, dan juga katrol majemuk. Apa itu masing-masing? Katrol tetap seperti ini contohnya. Ya, seperti ini. Nah, katrol yang posisinya tidak berubah karena terpasang pada suatu tempat tertentu, itulah disebut dengan katrol tetap. Lalu apa yang disebut dengan katrol bebas? Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, katrolnya bergerak bebas ya, tapi di satu titik ada titik tumpu ya. Nah, katrol yang posisinya selalu berubah karena letaknya ya ditempatkan di tempat tertentu, itu merupakan katrol bebas. Lalu katrol majemuk adalah seperti ini ya. Katrol terdiri dari gabungan katrol bebas dengan katrol tetap. Lalu kita lanjutkan, yang selanjutnya adalah roda berporos. Nah, pada roda berporos kita punya konsep sepeda ya. Gear, kita kenal dengan gear, di mana gear sepeda ada gear 1, gear 2, gear 3, dan seterusnya. Nah, pada poros roda tersebut ya,
di mana pesawat sederhana untuk roda ini berfungsi sebagai apa? Ya, berfungsi sebagai kita dapat menempuh jarak lebih jauh. Dia dari yang semula kita kalau berjalan kaki akan capai ya. Nah, capek sehingga kita membutuhkan suatu alat. Nah, disinilah digunakan roda berporos atau kita kenal dengan sepeda ya. Kalau untuk alat bantu pesawat sederhananya. Ciri-cirinya bagaimana? Pesawat sederhana ini ya terdiri dari sebuah roda yang dihubungkan dengan porosnya. Nah, apa sih manfaatnya nih? Manfaat dari roda ini adalah ketika kalian menempuh jarak yang sangat jauh, kalian dapat menggunakan sepeda atau sepeda motor ya. Sekarang itu banyak sekali penggunaan alat sepedanya. Nah, selain dengan menggunakan rantai besi, dia juga bisa menggunakan V-belt ya. V-belt itu seperti karet ya. Nah, pada seperti karet menggunakan sistem gear ya. Dia juga apalagi sekarang banyak motor-motor matic yang menggunakan sistem V-belt. Baik, Ananda sekalian semuanya, itulah yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Bapak belum menyiapkan rumus-rumus. Nanti ketika kalian sudah memahami tentang teorinya, Bapak akan memberikan pengertian rumus-rumusnya, mulai dari katrol ya, mulai dari tuas, bidang miring, dan juga roda. Jika memungkinkan, kita akan mempelajari tentang rumus-rumusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana Ananda semua sekalian? Tentunya kalian sudah dapat mengerti ya dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi ya dapat dengan mudah kalian cerna ya, dapat dengan mudah kalian mengerti, sehingga ya kalian dapat mengerjakan tugas-tugas yang nantinya mungkin ya akan Bapak berikan pada kesempatan yang akan datang ya. Nah, baik, anak-anakku sekalian, sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan juga ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ananda atas semua perhatian kalian, dan juga jangan lupa jika kalian memang belum memahami, terus putar ya video yang sudah Bapak jelaskan, yang sudah Bapak buat untuk kalian semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.